kanan ini Ya. ini salah apa benar? Salah. Karena mestinya dalam sifat sholat Nabi kita diajarkan untuk ke depan, ke kiblat hadapnya. Nih, kebanyakan orang tuh nggak nyadar pak, nggak nyadar. Bukan dia menyengaja, nggak nyadar. Allah. Kakinya ke sana kiri. Makanya Rasulullah menyebutkan ketika berjamaah itu kalau bisa ini nempel kiri kanan bertemu ya. Bertemu kiri dan kanan ke jamaah yang lainnya. Ini dari sini saja kalau kita sudah mulai mengoreksi nih Pak, akan terperbaiki nanti bentuk-bentuk kaki yang di sini ada flat foot. Ini nanti ada ininya, ada gambarnya nanti saya kasih lihat yang flat foot seperti apa. Dia nanti orang dengan flat foot dia seperti ke dalam sedikit ini. Bisa dengan lutut-lututnya atau bagian ankle-nya saja. Terus kalau kita lihat di belakang tubuhnya itu, dia nanti keluar, mengkol keluar. Mesti kan lurus. Boleh kita cek dulu. Berdiri dulu Pak, balik dulu sini. Kita lihat ya. Biar kita tahu gitu. Nah, Ustaz sedikit turun ya. Bawa keluar ya. Boleh sama Bang Tun baju sedikit Pak. Kita ada salah satu juga yang bisa lihat, nanti satu sama lain melihat ya. Ya Bang Sulu dari sini dulu ya. Maju satu langkah lagi Pak. Maju sedikit. Nah, kita lihat sini Pak. Berdua dulu ya. Bang, hadap sana. Betul ya. Iya ya. Oke. Ini ada geser sedikit ya Pak. Iya ya. Iya. Lurus ya. Dia keluar. Ya. Nih lurus kita. Lurus. Iya, kalau dia lurus nanti akan kembali ke tempat tempat tadi. Ini yang lebih jelas deh. Nah, Ustaz nih. Lebih jelas nih. Ya. Dia kan keluar ya. Mana ini dulu. Izin ya, Ustaz ya. Terbalik ini. Jadi bahaya. Gambar. Lihat nih. Jalur ini Bapak bisa lihat nih. Maksudnya nggak usah ntar. Dia belok keluar Pak. Sini. Iya, ini cenderung ya, kelihatan kan? Ya. Ini bisa memperburuk Kalau dia dikeluarin ya. Makin ini makin buka. Beda nanti kalau diluruskan. Dia kan terperbaiki. Kita lihat lagi yang lain aja. Pertama nanti berarti di gambar ya. Kebanyakan daginya kelihatan jadi ini. Jalan jam 4 jam, hujan masih jalan sih ya. Apa balik Bapak? Balik. Nah, di situ kalau Pak. Oh, Lihat ya. Oh iya. Lihat nggak ini ya ke dalam? Ini apa ya? Ini kan mesti lurus Pak. Ini mau ke sini. Ini ke dalam. Pak, maaf ya ikut lihat ya Pak. Boleh silakan. Ini kalau bisa pastikan Bapak sendalnya pasti tipis yang belah. Oh itu. Lihat aja Dari model itu Saya penasaran, saya mau makan nih. Iya, saya duduk sini. Izin Pak ya. Ini mau dicek kan. Nah, ini masih muda. Nih kita bandingkan dengan Bapak. Bapak ini bagiannya bagian luar yang menekan. Oh iya. Ini ngangkat sedikit. Ini justru ini bisa Pak, coba luruskan Pak. Nah, ini dalam yang menekan sama kayak Ustaz Jali tadi. Ya. tipisnya seperti Bapak bisa bedain belum Pak? Tipisnya bagian dalam. Iya. Tipis bagian dalam betul. Nah, kita lihat nih. Tekanannya kelihatan Pak. Iya. Nah, ini stabil. Iya rata. Ya. Rata. Kalau jalan kaki ke puskesmas ya Pak. Nah, cuma ada Bapak ada varises ya. Oh iya. Ini storage kabelnya. Tapi bagus loh. Kalau ini bagus Pak. Ini bagus. Enggak kabel banyak. Cepat datanya. Datanya cepat. Cukup Pak. Boleh. Saya gimana sih? Nah, yang belum. Tadi juga sama. Ya, Pak. Nah, siapa tadi? Yang tadi sudah dicek, kita lihat belakang. Kita lihat belakang yuk. Ya. Kita lihat belakang. Ya.
Sendiri aja deh, lihat deh gimana nih. Ke dalam. Ya, Tekanan dalam. dalam ya. Iya. Ini tekannya dalam, ini tekan dalam. Ini mana coba? Ini belah luar. Itu rata. Nah. Ini, nah ini unik nih. Boleh lihat? Ini bagian luar, ini bagian dalam. Beda. Oh, beda. Kamu dulu waktu kerjanya nakal. Ibu tapi bisa lihat ya. Normal nih. Tuh, paham lah masalah. Nih bagian dalam. Ini Nah, ini bagian luar. Dokter pantas. Terus ini juga sama, ini bagian dalam. Yang bagian dalam. Dalam ya. Iya. Ini keluar. Ya. Ini kita Yang paling mudah nanti lihat aja deh tipisnya sendal atau sepatu yang sering Bapak lihat yang Bapak pakai. Dari mana kan lu beli sendal baru dulu sebulan lu lihat. Apaan yang sekarang aja nih? Nah, ini ke dalam Pak. Hah? Dalam. Ke dalam. Kita bisa lihat ya Pak ya. Ya, dia posisi gini. Nah, sekarang Mesti lurus, ini lurus. Bapak, iya. Sebelahnya enggak kok bisa. Oh enggak, Bapak samping semua semua. yang penting sekarang solusinya ada solusi. Jadi bisa ya kalau lihat perbedaannya ya Pak ya. Bisa. Nah, itu dia yang harus kita sama-sama. Penasaran sih. Nih. Dan lihat ya tadi ya. Itu kenapa kelas, Bang? Ini emang ini ya untuk. Nah, dari tumit saja baru satu bagian ya, yang satu bagian yang baru kita lihat, kita sudah melihat keunikan di setiap kita. Ada yang sama-sama keluar, ada yang satu keluar, satu ke dalam. Ada yang ke dalam dua-duanya. Saya lupa namanya, sebutnya apa? Yang buka ini Pak. Ya. Dalam pernah lihat ya? Penyakit O. Letter O, tapi udah parah nih Pak. Jadi dia sama badan-badannya itu udah Ya. dia bukan hanya kaki, masalahnya mungkin awal di kaki, tapi karena badan mengimbangi. badan mengimbangi, ngasih kompensasi. Ada juga orang yang dia bela dirinya itu taekwondo, dan dia itu latihan tendangan itu, jalannya gitu juga, agak gitu. Membentuk off gitu Pak. Iya. Makanya dia waktu tabri nggak masuk dia, gara-gara kakinya jadi begitu. Itu pengaruh ya, Pengaruh banget Pak. latihan. Iya, pengaruh. Karena dia sering belok kakinya ini jadi berubah, jadi nggak normal. Prinsipnya gini, apapun aktivitas kita pasti punya dampak terhadap postural kita. Makanya ketika beraktivitas, pastikan yang kita lakukan itu kita dalam biomekanika yang bagus atau posisi ergonomis. Ini nih, Bapak yang contoh yang tidak ergonomis itu gini, punggungnya nyender, sementara pinggangnya maju. NNKR, dia tidak ergonomis ya. Terus kalau buka handphone, nih, ini tidak ergonomis nih. Yang ergonomis itu gimana? Nih. Iya. Jadi handphone atau lengan yang mengikuti wajah kita, nih. Bukan kepala yang nunduk. Ini. Kepala kita beratnya berapa? Rata-rata beratnya berapa? 3 kilo per kilo lah ya. Taruh lah ya, 4 kilo lah ya. Sini banyak soalnya. Bisa lihat bisa kepala. Nih, saya menganalogikan gini Pak. Ketika kita berposisinya itu 0 derajat nih, kepala kita nih 0 derajat nih. Terus berat kepala kita dia hanya segitu aja. Tapi ketika kepala kita tundukkan sedikit nih, yang menyangga berat kepala kita apa nih? Otot servikal kita ya, otot di bagian leher kita. Lama kelamaan nih, dia bisa menyangga berat kepala ini bisa sampai 5 kali lipat Pak. Contoh Bapak tadi berapa berat kepala ini? 4 kilo misalnya. Itu bisa sampai 20 kilo jadi beban yang ditanggung oleh otot servikal kita atau leher kita. Dapat dipahami nggak nih Pak? Oh, karena tadinya disanggah oleh Lurus kan? Iya. Kalau lurus kan berarti center of gravity-nya tetap. Ketika dia miring, bukan cuma tulang yang menyangga, tapi otot.
Ketika Sama kayak ada barang yang mau jatuh, Ya, kalau kita betul. berdiri, lebih ringan kita nahannya. Ya. Ya. dapat ya Pak ya, beda ya. Ini yang terjadi ketika kita buka handphone seperti ini. Kan bisa seperti ini. Bahkan sampai tiduran. Ya, makin parah lagi Pak. Tapi kalau ngaji juga gitu ya. Sebaiknya ya, sebaiknya layar atau buku atau Al-Quran yang kita baca sejajar dengan wajah atau minimal sejajar dada. Gini nih. Nah, kan ada Ustaz Ramadan. Tapi ini bagus. Saya udah ada ini nih, tempat ini nih. Iya. Bagus loh daripada gini. Iya. Benar Pak, ini kajiannya sudah sangat banyak tentang berat kepala. Nanti saya kirim lah ininya ya, maksudnya ya, chartnya. Kita lihat kalau kemiringan berapa derajat, berapa kilo otot kita menyangga beratnya. Kalau berapa derajat, nanti berapa kilo nih? Pantesan kalau ngaji males ya berat. Kan berat ya. Berat bener gitu. Apalagi masih terbata-bata. Itu pembenaran. Perut gendut itu mempengaruhi bebannya. Minggu Maksudnya begini. gini, kalau misalnya perutnya nggak gendut, dia bisa duduknya tegak ini. Mungkin sirkulasi darah di punggungnya ini. Tapi begitu perut gendut lebih cenderung kayak belok begini deh. Ya tuh, punggung kebayang? Iya, betul. Iya betul, betul. Jadi porsi airbag, porsi airbag ini mempengaruhi postur Pak. Yang paling terpengaruh dulu itu adalah bagian lumbal. 1-5 itu pasti terpengaruh. Orang dengan perutnya maju, yang ada kemajuan coba perut. Itu nanti dia seperti orang hamil, ketarik. Jadi yang tadi tulangnya lordotik karena berlebihan jadi lordosis. Lengkung itu berlebihan. Kayak orang hamil aja gimana? Kucing. Padahal nggak hamil. Malahnya hamil. Mana ada laki-laki hamil. Tiga bulan. Ada saya mau bacakan satu ini Pak ya, biar ke gambar gitu. Nah, ini dia. Ini ketemu sama saya ini. Jadi kalau 0 derajat 4-5 kilo itu maksimal Pak. Leher kita menyangganya. Tapi kalau sudah turun sekitar 15 derajat nih, turun gini nih. Itu dia berat itu nambah 3 kali lipat. Jadi 12 kilo. Masya Allah. Baru segini nih. Turun lagi 30 derajat jadi itu 18 kilo. Nanti saya share ya Pak ya. Oh iya. Turun lagi 45 derajat jadi 22 kilo berat kepala kita, yang tadi cuma 4-5 kilo. Lebih parah lagi sampai 27 kilo kalau sampai 60 derajat kita miringkan. Jadi nanti dia bukan hanya di kepalanya, tapi di lehernya sendiri nanti akan terjadi mulai tuh tarikan yang berlebih sepanjang tulang otot bagian belakang kita. Tarik. Wajar nanti ada orang yang terus menerus seperti ini. Sebelum masa tua dia begini aja terus. Disebutnya kiposis. Nah, dengar ya? Atau head forward. Kepala itu gini nih. Ini biasa orang kantoran yang terus atau gamer. Nah, ini kita menemukan beberapa apa? Content creator, editor, pokoknya yang berhubungan dengan komputer aja. Terus-terusan di sini. Lehernya itu kayak yang memanjang. Lehernya duluan. Padahal kan lurus. Iya. Sejatinya, boleh konsul izin sini Pak. Yang mesti kita koreksi nanti adalah ada misi Pak. Nah, kalau kita tarik benar atau garis, mestinya lurus antara telinga, acromion, epicondylus di sikut, terus di lihat kita, lanjut ke epicondylus lateral nih dan malleolus nih. Harusnya ketika kita tarik nih lurus ya, ke bawah sini. Kebayang nggak Pak? Iya. Nah, kalau orang dengan kondisi kiposis, nah, kemana dia garisnya? Nah, atau orang lordosis buncit Pak, gini. Ini Pak, tapi ini buncit kayak orang buncit ini.
Nah. Tapi dapat ya Pak ya, beda ya. Kalau kita menemukan orang yang terlalu maju ke lehernya disebut head forward tadi. Atau punggungnya ketika kita ruku, minta ruku, coba ini ruku Pak. Orang bongkok kali ya. Ketika ruku, ini itu naik Pak, seperti polisi tidur. Ini nih. Nah, gini. Berarti dia masuknya ke arah kiposis. Walaupun belum disebut kiposis ya. Kiposis itu di atas 15 derajat naiknya. Berarti dia kiposis. Tapi kalau masih seperti ini, ngelengkung sedikit kayak tadi coba Bang. Nah, dia masuk pre ya, pre-kiposis. Bisa dibedakan Pak ya? Nah, ini nanti beda lagi nih gerakannya orang kiposis, lordosis, head forward, beda nanti latihan yang kita berikan. Dapat ya? Nah, ini Pak, ini rukunya di mana nih? Berat pada ini. Nah, coba di depan. Kasih lagi ke depan. Nah, hampir-hampir tumitnya itu melayang. Nah, terus kan? Mestinya gini. Nyiku. Nah, biasa kan gitu kan? Biasa aja. Ini gerakannya biasa aja. Nggak ada beban apa-apa nih. Kalau kita bertumbuhnya tumit. Tapi kalau ke depan, nanti bisa lagi pakai pendulum. Oh, tapi kalau nggak biasa, ini ketarik. Ketarik. Dia pakai ketarik terus. Dan itu bagian dari exercise. Bagian dari stretching. Kadang-kadang ini jarak sap itu kan pendek. Belakang nih, belakang Mas Gunung nih. Jarak sap itu kan pendek. Kebetulan yang sholat tuh orang jangkung. Langsung muncul kalau kena di sana. Yang benar gimana kan? Ini mesti condong ke depan. Ini bukan condong. Dia justru lurus. Coba Bang Ibu ya. Coba sini Pak. Ayo. Soalnya takut salah nih kan. Sebenarnya ini bukan salah benar ya. Secara fikih tadi juga sebelum dikoreksi tadi benar kok, rukunya itu benar. Nah, udah benar. Cuman, nah ya kalau kita kasih bebannya di depan, maka nanti ada efek secara fisiologis yang bisa kita dapatkan. Coba dulu. Itu nggak melengkung jadinya ya. Coba fotoin biar Bang Yedi lihat. Oh iya, nah ini yang melengkung nih. Coba fotoin. Hamil. Coba Bang. Foto aja nih salah ya. Kalau tadi salah. Ini ada kayak bukit begini nih. Ya, ada bukit ya. Yang benar gimana? Nggak bisa. Udah nggak bisa bener nih. Masa Itu otot. otot Bang, bukan tulang belakang. Kalau otot bisa disetelin. Ini tetap lurus ya. Ini tetap lurus. Contoh aja. Bukan ini yang contoh Pak. Tapi badan Bapak seperti ini. Enggak, ini tetap lurus. Ya. Tumpukan berat badan sini. Wah, Bang Jaya itu. Ya, ini maksud saya nih. Ini yang saya maksud. Ini lurus nih. Beda nggak Pak rasanya Pak? Oh ini. Ya. Tekanan Sama ini ketarik Bang. Hamstring juga kena kan? Tarik sini. Ya. Kalau kita sudah rutin Cuman Pak, masalahnya nih biasanya. kalau orang mundur di sini nih. Hah? Iya. Pak. Nah, kasih beberapa tempat ke depan Pak. Nah, gitu. Tumpukan di sini. Tumit Bapak tuh hampir-hampir ya sampai kita angkat. Apa ya Pak ya? Dan ini gerakannya ini berdampak ke fisik kita. Jadi bukan hanya sebatas ritual sholat saja, bukan. Tapi ada dampak fisiknya ke kita. Kesehatan. Apa sudah? Apa mau coba juga? Masih bisa lebih jauh Pak? Ini Bapak ini bukan di posisi wajar. Bapak usia berapa Pak? Tadi teh 87. 75. Oh. Wah, pantas aja balik nyebutnya. Gara-gara salah itu ya. Iya benar. Jadi ini ke posisi. Kiposis ini terjadi bisa dari aktivitas yang berulang, yang tidak ergonomis, atau memang degeneratif. Memang usia. Jadi wajar, aman Pak. Alhamdulillah. Cuman Bapak kalau mampu, nih yang tadi rukunya gini, Bapak bebankan ke depan. Nah, ditumpukan di sini berat badannya. Nah, gitu. Sedikit keangkat tumitnya. Ini penguatan jantung juga.
Keseimbangan, keseimbangannya ini betul-betul dipertanyakan ini. Apa Pak ya? Nah nanti setelah Bapak terbiasa, ya harapannya nanti dekompresi tadi terjadi Pak. Yang tadinya Bapak duduk, berdiri, jalan, kan beban terus tuh. Nah itu nanti dia akan terurai dekompresi tadi. Ini Pak ya? Aman apa? Coba kakak. Ya, kita lagi pandangannya ke bawah kan Ya. harus pegang. Penglihat apa wajah menghadap ke depan tetap. Kecuali kita di depan Ka'bah. Di depan Ka'bah harus lihat Ka'bah. Kalau misalnya kita masih posisi tegak, termasuk posisi ruku pun kita melihatnya bukan ke depan, tapi ke depan sujud sejajar dengan pandangan mata kita. Nah gitu. Jadi bukan ngelihatnya ke depan, bukan kepalanya nunduk, tapi melihatnya ke depan bawahnya. Beda ya. Nih kita sering salah nih. Beda menunduk dengan menundukkan pandang itu beda. Nah, itu kan menundukkan kepala. Ya. Coba nundukkan pandangan ke bawah. Nah. Yang mulai lama-lama gini. Ini balik lagi ya Pak ya. Kembali lagi nanti ya. Ini kalau bicara fikih ya Pak ya. Sholat yang biasa kita lakukan itu nggak ada masalah dengan fikihnya. Cuman lagi-lagi ya. Nanti ke fisik kita berdampak tidak. Dampaknya baik atau buruk itu yang perlu kita cermati. Jadi gini aja. Bapak pernah nggak ngeliat orang gini sholat? Iya. Ini kesiksa Pak. Coba aja. Tapi itu dibuat-buat kayaknya dah. Memang itu makanya dia dalam kontraksi keadaan kontraksi itu Pak. Coba Pak, coba sini Pak. Nih, Pak barusan. Jadi gini. Mukanya. Ini dalam kondisi disebutnya apa disebutnya ini? Elevasi ya, disebut elevasi nih. Ngangkat. Ini kan otot bekerja nih. Sedang kontraksi nih, menahan bahunya. Kan sholat itu dibuat kalau Rasulullah menyebutnya kan, wahai Bilal, azanlah, istirahatkan kami dengan sholat. Berarti Istirahat, relax. berarti kalau sholat malah ngantuk bener, Ustaz. Kan istirahat. Kepanjangan. Bapak bisa lihat nggak? Beliau mencontohkan ini menundukkan kepala atau menundukkan pandangannya? Pandangan. Ini yang saya maksud tadi. Matanya ngantuk tuh Pak. Kelihatannya deh Pak. Ini saya baru Ya? tahu nih. Baru tahu nih kalau memang harus lurus. Betul Pak ya? Iya. Ya itu hikmahnya kita ini ya. Terus ini juga hindari nih. Ini Banyak ya. atau gerak kiri kanan. Nah ya. Ada yang nggak beres di panggulnya. Makanya dia bertumpu di salah satu kaki. Oh, ini bisa panjang sebelah ya. Iya, biasanya yang bertumpunya itu dipakai yang pendek. Nih. Nyamannya gitu. Atau gini. Ini posisi yang salah. Makanya tadi yang sebut di awal tadi, kalau saja kita bisa optimal dalam melakukan gerakan sholat, udah kita nggak perlu yoga, nggak perlu pilates, udah selesai semua. Makanya disebut nih judul materinya ini mujizat gerakan sholat yang ditulis oleh Dr. Sagiran. Ini diambil dari kajian Ustadz Firanda ya. Beliau menjelaskan dari syarah sifat sholat Nabi. Dan hadisnya sahih semua yang dijelaskan. Tidak mengambil dari hadis yang dhaif, karena itu hadis dhaif tidak boleh dijadikan dalil dalam ibadah. Nah, ini yang saya bilang tadi, ketika kita takbiratul ihram berdiri, tidak ada yang melipat, tidak ada yang nekuk, baik lutut, baik pinggang maupun leher, dalam keadaan lurus. Di Sumatera Barat, salah satu masjid jami, ada yang nanya, udah gimana yang benar? Karena dia melihat ada orang yang takbiratul ihram itu gini, Allah. Pernah lihat Pak ya? Yang saya tahu beberapa dalil menyebutkan maksimal itu setinggi telinga. Setinggi telinga dan menghadap ke depan, bukan begini. Allah baru kan gitu. Ke depan. Boleh?
Boleh Pak, karena masih di bawah telinga, masih boleh. Ada juga yang di depan dada kayak gini, boleh. Masih boleh. Ini Ustaz Adi Hidayat beberapa kali menjelaskan perbedaan antara dengan bahu, sejajar telinga, atau di dada. Boleh itu tiga-tiganya. Nah, itu nggak boleh. Lupa kirinya di atas. Saya pernah menemukan ini. Sering itu. Boleh Pak ya? Atau dia mau takbir itu berulang-ulang. Allah. Ulang lagi. Nggak usuh. Nah, ini gangguan Pak. Perlu diruqyah. Oh gitu. Dia ada was-was. Iya, gangguan ini. Was-was yang membuat dia ragu. Ini tuh saya kayaknya belum usul deh. Saya ulang lagi ya. Gitu. Allah. Iya, banyak. Ulang lagi. Itu gangguan gini. Iya. Mulai dari keburu dulu. Ini kalau saya baca ya Pak ya. Ini saya baca, Bapak nanti bisa cari ya, talbis iblis. Salah satu bentuk tipuan atau gangguan jin itu dari sholat. Yang lebih parah lagi lupa rakaat. Itu udah termasuk gangguan. Gitu ya. Ini takbiratul ihram. Gerakan ini melancarkan aliran darah. Ini yang saya maksud tadi ya. Ini nanti bisa kita optimalisasi dengan latihan-latihan nanti di akhir ya Pak ya. Kita urai gerakan-gerakan. Ini juga sama. Ini salah semua nih. Salah. Jadi takbirnya itu bukan saat ruku, bukan setelah berdiri juga. Lihat, nah ini dia. Sejajar telinga, sejajar bahu, atau diantaranya boleh kita melakukan. Ya Pak ya. Tapi balik lagi ya Pak ya, ini saya bukan membahas fikihnya. Bapak yang biasa Bapak pakai yang mana? Yang penting nggak kayak tadi ya. Allah. Gerakannya ya. Terus kayak tadi, misalnya yang muter tuh atau yang mengulang-ulang, kalau misalnya kita melihat ya, kalau kita mampu perbaiki. Sayang juga, kasihan saudara kita. Saya melihat Pak, 2 kali sampai 3 kali baru dia mulai baca. Bapak pernah lihat Itu. Pak? Siapa tahu. Sudah saya sering banget. Oh iya. Karena nggak ganggu kita ya Pak ya. Sekarang udah enggak. Oke, kita lanjut. Ini sejajar dengan bagian atas daun telinga. Berarti segini nih. Silakan aja itu. Mau di bawahnya boleh. Sejajar bahu juga boleh. Yang penting tidak mengganggu orang sebelah juga. Allah. Ini kena orang di sebelah. Ada yang demikian, memaksakan Pak. Sementara kan kita berjemaah itu kan dempet-dempetan. Memang dianjurkan seperti itu kan, supaya tidak ada celah untuk setan lewat. Terus dia takbiratul ihram di samping itu. Perlu dicermati. Berarti ada pengerasan di otot sini berarti ya? Kalau yang benar. Yang gimana? Ada pengerasan otot di sini ya? Enggak juga sih. Enggak. Ototnya keras ya? Seringan sholat kali ya? Kebanyakan Bang. Sholat Jumat seminggu sekali aja. Makanya. Nah ini dia anti kompresi tadi. Disebut juga ruku ini adalah gerakan ini bermanfaat untuk menjaga kesempurnaan posisi serta fungsi tulang belakang. Disebutnya corpus vertebral sebagai penyangga tubuh pusat dari saraf kita semuanya nih. Nah, bisa kita lihat di sini tumpuan berat badannya itu. Nah, sini itu lagi. Wah, nggak keluar nih. Ya. Wah, keluar. Masih muter. Belum. Nah, ini diibaratkan gini. Yang biru ini adalah posisi ketika kita sedang duduk dan sedang berdiri. Jadi dia rapat. Disebutnya kompresi. Tekanannya terlalu tinggi. Pada posisi berdiri, ruas tulang belakang kita saling bertindih, berat, lebih rapat. Nah, ketika ruku, seandainya manusia sering menggelantung, ruas tulang belakang sering meregang. Salah satu bentuk menggelantungnya kita itu diregang dengan posisi ya. Kalau ada bar pull up lebih bagus. Nanti disebutnya gerakannya dead hang. Kita hanya gelantung aja Pak. Jadi nanti terjadi itu dekompresi tadi, regang dia. Nah, sebagian orang ketika bergantung itu dia kerasa seperti itu. Mungkin juga ada yang menimbulkan bunyi.
ya, sering membungkuk jadi bungkuk ya. Itu udah jadi sunatullahnya seperti itu. Semakin kita sering nunduk, sering membungkuk, akan terjadi pembungkukan. Ini lihat bentuknya. Ketinggian tinggi tubuhnya seseorang juga akan berkurang karena dia bungkuk, nunduk tadi. Nah, ini dia disebutnya gerakan dibungkuk tadi. Tangan kan dalam hadisnya tangan kita tuh di atas ini ya, di atas lutut ya. Disebutkan di atas lutut. Di atas lutut ketika kita menekan di atas lutut, otomatis badan kita juga kedorong ke depan. Sementara hip joint kita menyangga ke belakang. Terjadilah dekompresi tadi. Peregangan antar tulang belakang kita. Dapat ya Pak ya, Bu? Ini efek sholat pada osteoartritis. Ini yang saya bilang tadi. Di di Thailand ya, yang tadi saya ceritakan, ada penelitian 50 orang muslim dan non muslim. Dibandingkanlah kesehatan sendinya. Ini dia posisi ruku kita tuh 90 derajat. Lihat pandangan kita tuh ke bawah, sejajar dengan mata kita, bukan ke depan, apalagi ke jempol kaki, bukan. Kita ngelihatnya ke arah sejajar dengan mata kita. Gerakan yang benar, punggung rata, kedua siku agak dibuka, jari-jari direnggangkan pada pandangan normal ke bawah. Nah, ini yang salah, tidak mendongak ya. Ini mendongak, tidak menekuk. Nah, dia justru menekuk ya. Ini posisi-posisi yang tidak tepat. Yang tadi, kalau Bapak tadi kan memang ada keterbatasan ya Pak ya. Jadi seperti yang di sini, rukunya belum 90 derajat. Mungkin di angka 70 atau 60 derajat ya kemiringannya. Ini sudah sujud dengan 7 anggota tubuh kita harus nempel. Yang kata Bapak tadi, ada yang bertumpu hanya ke jidatnya saja. Padahal kita tahu dia bertumpunya itu bukan hanya di kepala, tapi juga di telapak tangan. Makanya ketika sujud itu yang turun duluan itu hanya tangan atau lutut, nggak ada yang duluan kepalanya. Benar ya Pak ya? Iya. Karena kalau duluan kepala jelaslah resikonya. Kalau duluan tangan biasanya, kalau tangan didahulukan biasanya usia-usia 50 ke atas boleh lah. Walaupun dua-duanya boleh, nggak ada masalah. Yang jelas kalau masih mampu menggunakan turunnya kaki duluan sini, boleh. Atau mau tangan duluan, silakan. Ini lebih memudahkan orang dengan keterbatasan kekuatan otot. Boleh kok dua-duanya. Yang nggak boleh duluan, kepala dulu. Coba contohin. Contohin Bib. Tapi saya melihat ada satu postingan di Reels Pak, dia nggak ada tangan Pak. Dia nggak ada tangan. Dia ketika ruku ya dari sini tuh langsung ke kepala. Dari kaki turun langsung ke kepala sujud tanpa ada tangan. Ternyata memang korban genosida ya di Palestina. Tangannya nggak ada. Mereka menghabiskan tangannya, tapi di captionnya ya, tapi tidak dengan keimanannya. Dia masih bisa sujud. Jadi dapat. Nah, kalau posisi kita lagi sholat sendiri atau kita sebagai imam, boleh kita buka Pak. Sampai-sampai Rasulullah itu terlihat ketiaknya beliau. Boleh kok buka putih ketiaknya beliau. Tapi kalau kita lagi sholat berjamaah ya jangan juga nyikut yang sebelah kiri kanan. Ini banyak Pak ngalamin. Saya sampai sholat tuh gini, aduh ini orang ngambil space orang lain gitu. Ini kan jadi mengganggu ya. Ada tuh yang di sini tuh. Ada ya Pak? Ada. Ya kan saya cuma ada di sini, saya juga nggak kenal orangnya. Dapat ya Pak ya? Nah, boleh sedikit Bang, sini Bang.
posisi sujud ya. Ini bagian dari saling mengingatkan ya Bapak Ibu ya. Bukan maksud menggurui, bukan. Sujud yang benar, satu tadi ya, kepala, tangan, sikut nggak boleh nempel. Kalau sikut nempel seperti ini, Rasulullah menyebutkannya seperti gogok. Ya, nggak boleh begini. Cukup kening dan lengan, dua lutut dan kaki. Kaki jempolnya ditekuk dan disunahkan dirapatkan. Dan posisi apa namanya ini? Femur kita ini nggak boleh miring ke belakang, miring gini, ini kan miring nih. Atau miring juga terlalu jauh ke depan. Bagi Bang. Ada ini yang kayak gini, Bang. Saya pernah lihat. Saya pernah foto malahan. Nggak nyaman. Nggak nyaman. Kan tadi niatnya menghitamkan kuning, Bang. Ya, Pak ya. Atau menanti kekuatan otot Atau kayak Tyson ya. bela diri. Ini harus lurus, Pak. Ini vertikal, ini 45 derajat. Turunin dadanya, Mas. Nah, 45 derajat. Ini 0 derajat. Baru ini kan. Kalau nggak mampu seperti ini, seperti tadi Bapak bilang, nggak apa-apa kok lurus. Kalau memang ada uzur. Tapi kalau bisa, sebaiknya ditekuk dan dirapatkan. Hanya jempolnya saja. Ini betul. Semua. Kalau bisa, linking. kalau nggak bisa, ya dipaksakan. Oke, cukup Pak. Dapat ya Pak ya? Jadi memang nanti fasilitas yang ada di masjid jangan sampai, nah ini masih mending ini, bagus ini. Saya pernah ketemu kalau kita memaksimalkan, ketika kita maksimalkan sujud, kena kaki orang di depan. Ini sudah cukup nih. Terlalu sempit ya. Bisa 20. Sudah boleh ya? Cukup ini. Kalau ini yang 100 meter, dia 100. Lihat komentar ya Pak ya. Tapi kadang-kadang ada orang yang di depan kita tuh segini. Dan jadi kita, aduh, kena nih. Akhirnya kita jadi Mundur. Karena dalam patokannya, dalam sifat sholat Nabi disampaikan ketika kita sujud, Rasulullah menyebutkan kalau ada anak kambing lewat, dia bisa lewat di bawah kita. di bawah kita. Oh, Kalau sujudnya begini, anak apa yang bisa kucing. lewat? Anak kucing. Anak kucing kan nggak bisa lewat juga. Itu naruh ransel aja. Ini sebuah perumpamaan aja. Jadi kalau ada yang lewat, anak kambing dia bisa lewat. Beda kalau sujudnya terlalu rapat, anak kucing pun nggak bisa lewat. Gitu maksudnya. Lebih ke perumpamaan sih. Bukan berarti kucing itu lewat. Gitu maksudnya Pak ya. Itu sujud. Kita masuk ke ini ya, duduk iftiras atau tawaruk juga ya. Tasyahud awal dan akhir. Kita ada kesulitan nggak duduk ini? Tawaruk dan iftiras aman ya Pak ya? Kecuali Bapak tadi ya yang duduk di kursi ya, belum bisa duduk ya. Kalau duduk ini kita sudah aman, ya setidaknya kita bisa menyempurnakan gerakan sholat kita di posisi tawaruk maupun tasyahud awal. Posisi kalau Bapak sudah dapat nih duduk seperti ini, jangan ditekuk punggungnya Pak. Coba apa tadi? Normal Bapak biasa. Nah, jangan seperti itu. Ini yang saya sebut korek postur Pak. Korek postur itu menyadarkan kita bahwa posisi ini tidak baik. Kalau dilakukan jangka panjang, ini berdampak nanti ke posisi tadi. Tapi Bapak udah mengarahkan ke posisi Pak. Nanti ada latihan-latihan di rumah ya. Jadi duduk itu gini Pak, jangan biarkan rongga perut dan rongga dada kita ini ditekuk. Kalau kita akan duduk lama nih di majelis taklim misalnya nih, Ustadz ngejelasin dari pagi sampai siang misalnya, usahakan duduk kayak gini. Nah nanti ganti, kalau ada kesemutan ganti nggak apa-apa sebentar. Udah dia hilang semutannya balik lagi sana Pak. Karena dengan duduk seperti ini kita akan dibuat otot kita ini siaga. Bapak kalau ngantuk pun Bapak nggak bisa tidur ini. Beda kalau orang duduknya sila. Bablas. Pernah ngelihat orang Jumatan tidur nggak? Malah pernah kejoblang. Gimana? Sila. Iya. Nggak pernah lihat tuh saya sendiri. Malah pernah ada yang jatuh ke belakang. Oh, iya. Iya.
Nah, yang saya tahu nih dari beberapa penjelasan Ustadz, ketika kita tidur dan kita nggak tahu kondisi sekitar kita, artinya kita nyenyak. Batal. Tahu-taunya kapan? Pas iqomat. Batal tuh wudunya. Dia harus wudu lagi. Kalau Bapak duduk seperti ini, pada sholat Jumat nih, nunggu mendengar khutbah Jumat, ini tuh kita dibuat waspada, Pak. Ke depan kita tahu, ke depan, belakang apalagi. Samping kita kejaga nih. Dan tidur kita kalaupun merem, kita masih bisa mendengar, masih bisa sadar lingkungan kita. Dan itu tidur yang tidak membatalkan wudu. Gitu ya saya tahu. Apalagi nyender ke iya, udah selesai. Ingetin, saya pernah ditendang sama Ustadz. Wudu lagi. Diginiin, lagi itu. Udah siap-siap ini ya. Wudu. Wudu lah kita. Tapi kalau lagi sila begini terus tangan begini juga kita dilarang suruh. Larang, Pak. Nggak boleh. Nggak boleh, Pak. Apalagi gini nih. Dilarang banget nih. Duduk ini jangan sekali-kali. Duduk yang paling dibenci. Begini juga nggak boleh ya. Apalagi gitu. Nggak boleh. Ya Pak, nggak boleh. Kalau begini, Pak. Ada memang duduk-duduk. Ya Pak. Kalau begini, Sama Pak. Sama seperti kayak gini juga nggak boleh. Nggak boleh. Kalau misalnya Bapak nih sudah sepuh ya, terus Bapak perlu penyangga, mending dekatin tiang. Bapak jadi dekat tiang, tapi yang tidur Pak. Nanti jejak tidurnya nggak tahu. Tentunya iqomat aja kan. Jadi perlu memang hal-hal seperti ini kita bahas. Kenapa? Ternyata belum semua masyarakat kita paham. Ngerokok aja Pak. Ngerokok. Mereka datang dari rumah sampai depan masjid, matiin rokoknya. Dia masuk masjid tanpa wudu. Kita tahu rokok itu hukumnya apa? Haram. MUI yang menetapkan apa? Bukan saya bilang. MUI yang menetapkan haram. Udah. Kalau sesuatu yang haram, walaupun nggak semua yang haram itu najis, tapi kalau rokok itu sudah masuk ke kategori yang beraroma, Pak. Orang yang makan bawang saja, Rasulullah bilang jangan mendekati tempat sholat. Makan bawang lah. Apalagi jengkol, apalagi pete. Sama, rokok pun sama. Masuk kategori. Jadi sebaiknya wudu lagi. Kalau bisa siwak lagi untuk menghilangkan aroma rokok. Jadi ini sebenarnya mungkin ya, saya nggak tahu di sini apakah sudah ada bahasan ringan seperti ini yang perlu disampaikan ke jamaah. Ini kan penting, Pak. Atau ngobrol di belakang. Rasulullah menyebutkan apa? Siapa yang bicara ketika khutbah Jumat sedang berlangsung, dia nggak mendapatkan apa-apa kan dari sholat Jumat. Udah sia-sia tuh sholat Jumatnya. Main HP ya. Hah? Main HP. Apalagi main HP? Main HP di belakang banyak. Jangan main HP, Pak. Saya pernah menjelaskan, mendengar penjelasan Ustadz Zulkifli Muhammad Ali, tahu ya? Ustadz orang Padang, Pak ya. Rasulullah menyampaikan, jangankan memindahkan satu benda, pasir saja nggak boleh kita pindahkan nih. Kita termasuk yang lalai dari khutbah Jumat dan kita dianggap batal dalam sholat Jumat kita. Apalagi chatting, nge-game, apalagi ngobrol sama sebelah, batal tuh Pak sholat Jumatnya. Dia nggak dapat apa-apa. Gitu. Jadi apalagi nih, ini kesalahan juga nih. Mudah-mudahan di sini juga nggak ada nih. Nggak ada ya Pak ya? Nggak ada. Nih, ketika takbir, azan, naik mimbar, khotib naik mimbar, kotak infak mulai jalan dari sana. Nah. Ini nggak boleh Pak. Harusnya sebelum. Sebelum atau sesudah aja nanti, atau sediakan aja satu di pinggir situ udah. Karena memindahkan atau menggeser satu butir debu Nggak saja, boleh. satu pasir saja nggak boleh. Di kotak. Apalagi nih. Lihat Pak, mohon maaf ya. Ini saya mengambil sesuatu yang baik ya Pak ya. Dari rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, saya beberapa kali mengunjungi tempat sholat di mana notabene di situ tempat disebutnya masjid sunnah, salaf ya Pak ya. Di Bandung tuh banyak. Saya lihatin itu tertib. Nggak ada tuh yang bolak-balik ini cancel Pak, nggak ada. Karena udah tahu hukumnya. Nggak ada yang main HP, nggak ada yang ngobrol tuh. Kalau sudah khatib naik mimbar udah
Orang sudah bilang jempling semuanya. Dan itu sahih hadisnya. Dan nanti mungkin perlu diakalin lah. Nanti di ujung di pintu sudah siap tuh kotak amal itu. Kan bisa pas saat masuk atau pas saat pulang. Juga disediakan barcode Pak, saran saya. Orang nggak semua bawa cash Pak. Kalau misalnya barcode QRIS ya. Kalau nggak bawa cash, ya buka. Udah. Walaupun kecil gitu ya, 10-20 ribu gitu. Nggak mungkin kalau pakai QRIS 2.000 Pak. Benar nggak? Kalau pakai QRIS, ya minimal 10 ribu lah. 20 ribu, mungkin juga 50 ribu. Karena secara psikologis, kalau kita mengeluarkan uang bentuk fisik, sayang Pak, ngeluarin 50 ribu. Tapi 50 ribu dikeluarin pakai QRIS, ringan. Coba Pak rasakan sendiri deh. Bapak beli kopi, ngeluarin uang 25 ribu tuh, yang batas spot Pak. Dengan pakai QRIS, batas spot juga, 25 ribu juga, lebih ringan yang mana? QRIS Pak. Sekarang tuh dampak-dampak psikologis itu mereka sudah pelajari. Jadi beberapa masjid sekarang tuh kayak masjid Masjid Cipaganti Pak, itu QRIS itu gede banget Pak, kayak segede jendela tuh ada. Jadi orang dari jauh pun di pinggir jalan, misalnya dia parkir di situ tuh, dia udah kebaca sama QRIS. Dan saya sangat yakin, nggak mungkin orang pakai QRIS ngasih 2.000, nggak mungkin. Tapi kalau pakai kenceleng 500. Terus gimana Pak, misalkan kita lagi sholatnya Pak, pas di depan kita tromol lewat depan kita, terus kita nggak boleh geser gimana? Oh, ya itu makanya itu musuh jamaah. itunya di ini Pak, itu perannya pengurus masjid Pak. Perannya pengurus masjid. Ustaz Jalil lah Di itu. masjid yang lain itu Pak. Ustaz Jalil. Itu kita itu gimana deh Pak? Mau nggak mau. Jangan dilihat Pak, ini aja. Anggap aja Bapak tidur, nanti orang sebelah yang ngambil Pak. Saya sering begitu tuh. Biar nggak ngasih gitu ya. Biar gak ngasih. Itu beda niat. Tapi saya kejadian begitu. Karena saya lagi ngomongin teman saya. Allah. Siap. Oke, kita udah sampai di tawaruk ya. Ini posisi tawaruk kita sudah tahu semua lah ya. Tawaruk, iftiros sudah tahu lah. Iftiros kita masih di atas kaki. Kalau tawaruk kita di bawah kaki kita di sini. Ini sama-sama ngelipat, dua-duanya ngelipat. Nah, normalnya seperti ini. Tapi tidak semua kita mampu. Masih ada aja kalau tawaruk dia begini. Miring ya Pak ya? Ngebengkok ya? Melengkung ya? Mestinya tetap lurus. Ini salah satu fungsinya, terjadi blokade ke bawah darahnya, dia optimal ke atas, ke semua jaringan di atas. Aman ya Pak ya? Ini Bisa miring. Iya, kekakuan otot. Ini harus nempel ke sini ya? Nempel. Coba Pak nempel. Nah, nih. Nah, ini di sini Pak. Tempelin Pak. Ini masalahnya Pak. Waduh, Kekakuan di otot. untuk begini ini kan ya kalau orang udah biasa sholat ya, artinya nih gerakan ini cuma satu, kan gerakan tuh ada yang berimbang maksudnya, ada yang kiri ada yang kanan. Ya. Masalahnya kalau udah cuma gerakan ini aja, apakah berpengaruh? Ada pengaruhnya enggak? Atau misalnya Ngomongnya begini, supaya Pak, dia ganti-gantian berimbang, gitu. supaya nggak biasa begini dibalik lagi yang sebelah sini. Coba Bang. Tapi kalau dalam fikihnya kan cuma ini kanan doang. Enggak berpengaruh enggak ini ya? Enggak. Makanya Harus ini tuh cuma latihannya biar ya berkembang gitu. nanti latihannya. Ini kenapa ini cuman ini kan satu sisi nih, tapi cuma satu kali Pak. Benar nggak? Hanya tahiyat akhir aja kan? Tahiyat awal nggak seperti ini. Ya. Kalau tahiyat akhir sekali dan nggak lama, nggak berulang. Dan kalau misalnya, pendapat lain menyebutkan kalau kita sholatnya 2 rakaat, kita duduknya cukup tawaruk, nggak usah iftiros, nggak usah tawaruk. Misalnya sholat sunnah nih 2 rakaat nih, sebelum subuh misalnya, atau sholat subuh, atau sholat Jumat, duduk itu tahiyat akhirnya seperti ini.
satu pendapat. Tapi ada juga pendapat yang sama-sama kuat tawadhu. Tapi itu balik lagi ke kita, ke masing-masing pemahamannya. Tapi yang nggak boleh tadi kita menyalahkan orang yang melakukan gerakan yang berbeda dengan kita. Karena ternyata fikih sholat itu luas banget ya. Itu Pak ya, nih kita baru, nih dia posisinya. Ini nanti untuk mengulang-ulang, nanti saya kirim ke langsung nanti. Nah, ini pandangan kita bukan tempat sujud, tapi ke arah telunjuk kita, ke telunjuk penglihatan kita. Ini bedanya dengan gerakan yang lain. Yang lain maka kita ke arah sujud semua. Nah, ini mah ke telunjuk kita lihatnya. Telunjuk kita sendiri yang kita lihat, bukan telunjuk orang. Apa itu telunjuk orang gerak-gerak gitu? Kan ada ya Pak ya, dia gerakan dia sendiri belum beres, dia udah komentari gerakan orang. Berarti selama sholat dia memperhatikan gerakan orang. Ada ya gitu ya, ada yang gerak gitu. Silakan aja kalau mereka paham masing-masing. Gitu ya, lanjut. Nah ini salam. Salam ini tadi mengoptimalkan gerakan rom kita, ruang gerak sendi leher kita. Rom disebutnya range of motion. Mestinya dia sejajar dengan bahu. Atau Rasulullah menyebutnya sejauh mungkin. Kalau kita ada teman kita di samping kanan, kelihatan. Nah, jadi bukan cuma gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bukan. Optimalkan sampai habis. Sejajar dengan bahu. Kan 45 derajat nih Pak. 45 derajat. Ketarik. Kenapa Bang Yep? Nggak bisa nengok. Ya ini disertasinya beliau ya Pak ya. UMY. Ini mungkin Bapak Ibu untuk gerakan sholat ya. Kita akan masuk ke poin berikutnya. Ada ini dulu nggak ini? Apa namanya? Nah ini